Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andi Tanri Rabiatul Maharani dengan NIM 225790003 dari Program Studi Perdagangan Internasional. Pada kesempatan kali ini, saya akan memenuhi tugas mata kuliah Pemikiran Ekonomi dan Bisnis. Adapun judul materi yang akan saya bawakan yaitu peran institusi dalam pengembangan ekonomi. Baik, materi yang pertama yaitu definisi institusi. Institusi adalah entitas atau mekanisme yang terdiri dari norma, aturan, kebijakan, dan prosedur yang mengatur perilaku dan interaksi antara individu dan kelompok dalam masyarakat. Institusi dapat berwujud dalam bentuk formal seperti undang-undang dan peraturan pemerintah atau informal seperti norma budaya dan kebiasaan masyarakat. Dalam konteks ekonomi, institusi memainkan peran kunci dalam membentuk lingkungan di mana aktivitas ekonomi terjadi. Mereka menciptakan kerangka kerja yang menentukan bagaimana sumber daya dialokasikan, bagaimana hak kepemilikan ditegakkan, dan bagaimana transaksi ekonomi dilakukan. Baik, materi selanjutnya yaitu teori ekonomi institusional. Teori ekonomi institusional adalah cabang dari ilmu ekonomi yang menekankan peran penting institusi, aturan, norma, dan organisasi dalam mempengaruhi kinerja ekonomi. Teori ini mengakui bahwa perilaku ekonomi tidak terjadi dalam vakum, melainkan dalam konteks institusi yang membentuk dan mengarahkan interaksi ekonomi. Adapun tokoh utama dalam teori ekonomi institusional, yang pertama itu Douglas North. Douglas North adalah salah satu tokoh terkemuka dalam teori ekonomi institusional dan penerima hadiah Nobel Ekonomi pada tahun 1993. Karya North menekankan pentingnya institusi dalam pembangunan ekonomi dan bagaimana perubahan institusional dapat mempengaruhi kinerja ekonomi dari waktu ke waktu. North mengemukakan bahwa salah satu fungsi utama institusi adalah mengurangi biaya transaksi, biaya yang terkait dengan pencarian informasi, negosiasi, dan penegakan kontrak. Institusi yang efektif dapat mengurangi biaya ini sehingga meningkatkan efisiensi ekonomi. Tokoh yang kedua yaitu Oliver Williamson. Oliver Williamson adalah tokoh lain yang berpengaruh dalam teori ekonomi institusional dan juga penerima hadiah Nobel Ekonomi pada tahun 2009. Williamson dikenal atas kontribusinya dalam memahami bagaimana organisasi dan struktur tata kelola mempengaruhi kinerja ekonomi, khususnya melalui teori biaya transaksi. Williamson mengembangkan teori biaya transaksi yang menjelaskan bagaimana struktur tata kelola dirancang untuk meminimalkan biaya transaksi. Biaya transaksi mencakup biaya pencarian informasi, negosiasi, dan penegakan kontrak. Struktur tata kelola yang efisien dapat mengurangi biaya ini dan meningkatkan kinerja ekonomi. Materi selanjutnya yaitu jenis-jenis institusi. Ada dua, institusi formal dan institusi informal. Institusi formal adalah organisasi atau aturan yang secara resmi diakui dan diatur oleh hukum. Mereka memainkan peran yang sangat penting dalam mengatur aktivitas ekonomi dan memastikan bahwa interaksi di pasar berlangsung dengan cara yang teratur dan adil. Berikut beberapa jenis institusi formal. Yang pertama, pemerintah. Peran pemerintah yang utama adalah bertanggung jawab atas pembuatan kebijakan publik dan regulasi yang mempengaruhi semua aspek kehidupan masyarakat, termasuk ekonomi. Pemerintah menetapkan undang-undang, menegakkan hukum, dan menyediakan barang serta jasa publik. Kebijakan ekonominya, pemerintah menetapkan kebijakan fiskal dan kebijakan moneter untuk mengarahkan ekonomi. Kebijakan ini digunakan untuk mengatasi inflasi, pengangguran, dan memastikan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Pemerintah berinvestasi dalam pembangunan infrastruktur seperti jalan raya, jembatan, pelabuhan, dan bandara yang semuanya penting untuk mendukung aktivitas ekonomi. Yang kedua, sistem hukum. Sistem hukum mencakup semua aturan hukum yang mengatur hak-hak dan kewajiban individu dan organisasi. Sistem hukum yang kuat dan efektif memastikan bahwa hak properti dilindungi, kontrak dihormati, dan sengketa diselesaikan dengan adil. Hak properti yang terjamin memberikan kepastian bagi individu dan perusahaan untuk berinvestasi dan mengembangkan aset mereka tanpa takut akan penyitaan atau pengambil alihan yang tidak sah.
Penegakan kontrak oleh sistem hukum memastikan bahwa semua pihak dalam suatu transaksi ekonomi memenuhi kewajiban mereka yang pada gilirannya meningkatkan kepercayaan dan mengurangi risiko bisnis. Yang ketiga, lembaga keuangan. Lembaga keuangan meliputi bank sentral, bank komersial, pasar modal, dan lembaga keuangan lainnya yang menyediakan layanan keuangan seperti simpan pinjam, investasi, dan asuransi. Lembaga keuangan mengatur aliran modal dalam ekonomi, memungkinkan tabungan diinvestasikan kembali dalam bentuk pinjaman dan investasi yang mendukung pertumbuhan bisnis dan proyek infrastruktur. Bank sentral seperti Federal Reserve di Amerika Serikat atau Bank Indonesia memainkan peran kunci dalam menjaga stabilitas harga dan stabilitas sistem keuangan melalui kebijakan moneter. Selanjutnya yaitu institusi informal adalah aturan, norma, dan praktik yang tidak diatur secara resmi oleh hukum, tetapi tetap memiliki pengaruh besar terhadap perilaku dan interaksi ekonomi. Institusi ini biasanya berkembang secara alami dalam masyarakat dan budaya. Berapa jenis institusi informal yaitu yang pertama, budaya dan adat istiadat. Budaya dan adat istiadat adalah sekumpulan nilai, norma, dan kebiasaan yang diwariskan dari generasi ke generasi. Mereka membentuk cara individu berpikir, bertindak, dan berinteraksi dengan orang lain. Dalam banyak masyarakat, nilai-nilai seperti etika kerja yang kuat, kejujuran, dan tanggung jawab sosial sangat dihargai dan mempengaruhi perilaku bisnis. Misalnya, budaya yang menekankan pentingnya kerja keras dan inovasi dapat mendorong pertumbuhan ekonomi. Adat istiadat yang mendorong kepercayaan dan kerjasama antar anggota masyarakat dapat memperkuat hubungan sosial dan ekonomi, memfasilitasi perdagangan dan investasi. Yang kedua itu jaringan sosial. Jaringan sosial adalah hubungan yang dibentuk di antara individu dan kelompok dalam masyarakat. Mereka bisa berupa keluarga, teman, rekan kerja, atau asosiasi bisnis. Jaringan sosial memfasilitasi pertukaran informasi, ide, dan sumber daya yang penting untuk inovasi dan pengembangan bisnis. Misalnya, melalui jaringan sosial, pelaku usaha dapat mendapatkan akses ke pasar baru, pelanggan, dan peluang investasi. Jaringan sosial seringkali menyediakan dukungan finansial dan emosional yang bisa menjadi sangat penting dalam situasi krisis atau ketidakpastian ekonomi. Yang ketiga itu norma dan nilai masyarakat. Norma dan nilai masyarakat adalah aturan tidak tertulis yang mengatur perilaku individu dalam masyarakat. Mereka mencakup harapan mengenai bagaimana seorang seharusnya bertindak dalam situasi tertentu. Norma dan nilai yang mendorong perilaku ekonomi yang beretika seperti kejujuran dalam bisnis dan kepatuhan pada standar kualitas dapat meningkatkan kepercayaan konsumen dan investor. Nilai-nilai yang menekankan solidaritas dan keadilan sosial dapat mendorong distribusi sumber daya yang lebih merata, mengurangi ketidaksetaraan, dan meningkatkan kesejahteraan sosial. Materi selanjutnya yaitu peran institusi dalam ekonomi. Yang pertama, menciptakan stabilitas ekonomi. Stabilitas ekonomi adalah fondasi bagi pertumbuhan yang berkelanjutan dan kesejahteraan masyarakat. Institusi memiliki peran utama dalam memastikan stabilitas ini melalui beberapa mekanisme. Yang pertama, menjaga ketertiban. Pemerintah dan sistem hukum bertanggung jawab untuk menjaga ketertiban dengan menegakkan hukum dan regulasi. Ini mencakup berbagai aspek mulai dari hukum pidana yang melindungi masyarakat dari kejahatan hingga regulasi ekonomi yang mengatur aktivitas bisnis dan pasar. Yang kedua, mengatur pasar. Pemerintah dan lembaga pengatur pasar memainkan peran penting dalam mengatur pasar untuk memastikan bahwa mereka berfungsi dengan efisien dan adil. Ini termasuk mengawasi persaingan, mengatur harga, dan mencegah praktik-praktik monopoli dan kartel. Yang kedua, mendukung pertumbuhan ekonomi. Institusi juga berperan dalam mendorong pertumbuhan ekonomi dengan menciptakan lingkungan yang kondusif untuk investasi dan pengembangan bisnis. Beberapa cara melakukannya, yang pertama, mendorong investasi. Sistem hukum yang kuat dan kebijakan pemerintah yang konsisten menciptakan kepastian bagi investor, baik domestik maupun asing. Kepastian ini mengurangi risiko yang dihadapi oleh investor sehingga mendorong lebih banyak investasi. Yang kedua itu menyediakan infrastruktur. Pemerintah bertanggung jawab untuk membangun dan memelihara infrastruktur fisik seperti jalan raya, jembatan, pelabuhan, dan bandara, dan jaringan energi. Infrastruktur ini sangat penting untuk mendukung aktivitas ekonomi, meningkatkan efisiensi, dan mengurangi biaya transaksi. Dan yang terakhir yaitu mengurangi ketidakpastian. Ketidakpastian adalah salah satu hambatan utama bagi investasi dan pertumbuhan ekonomi. Institusi memainkan peran penting dalam mengurangi ketidakpastian dengan menjamin hak-hak ekonomi dan memastikan penegakan kontrak. Pertama, menjamin hak properti.
Institusi hukum yang kuat menjamin hak milik individu dan perusahaan, memastikan bahwa mereka dapat menggunakan, mengalihkan, dan mewariskan aset mereka tanpa takut akan penyataan yang tidak sah. Yang kedua, menegakkan kontrak. Penegakan kontrak oleh institusi hukum memberikan kepastian bahwa semua pihak dalam transaksi ekonomi akan memenuhi kewajiban mereka sesuai dengan perjanjian yang telah dibuat. Baik, materi yang terakhir yaitu tantangan dalam pengembangan institusi. Yang pertama itu korupsi dan penyalahgunaan kekuasaan. Korupsi adalah penyalahgunaan kekuasaan untuk keuntungan pribadi. Ini bisa mencakup berbagai tindakan ilegal seperti suap, pemerasan, nepotisme, dan penyalahgunaan anggaran publik. Korupsi memiliki dampak negatif yang luas pada ekonomi. Ini merusak efisiensi ekonomi, meningkatkan biaya bisnis, dan mengurangi investasi asing. Penyalahgunaan kekuasaan oleh pejabat pemerintah atau pemimpin institusi dapat mengakibatkan pengambilan keputusan yang tidak adil dan merugikan masyarakat. Ini bisa termasuk alokasi sumber daya yang tidak merata dan pembuatan kebijakan yang menguntungkan kelompok tertentu di atas kepentingan publik. Penyalahgunaan kekuasaan menciptakan ketidakadilan sosial dan meningkatkan ketidaksetaraan yang dapat menyebabkan ketidakpuasan dan konflik sosial. Yang kedua, ketidakmerataan akses ke institusi. Ketidakmerataan akses berarti tidak semua individu atau kelompok dalam masyarakat memiliki akses yang sama terhadap layanan dan manfaat yang disediakan oleh institusi. Ini bisa mencakup akses ke pendidikan, layanan kesehatan, kredit, dan keadilan hukum. Ketidakmerataan ini sering disebabkan oleh faktor-faktor seperti lokasi geografis, status sosial ekonomi, gender, dan etnisitas. Ketidakmerataan akses dapat memperburuk kemiskinan dan ketidaksetaraan. Kelompok yang terpinggirkan mungkin tidak memiliki kesempatan yang sama untuk berpartisipasi dalam ekonomi atau mengakses layanan dasar yang diperlukan untuk meningkatkan kualitas hidup mereka. Ketidakmerataan akses juga menghambat pertumbuhan ekonomi secara keseluruhan. Ketika sebagian besar populasi tidak dapat berkontribusi secara maksimal terhadap ekonomi, potensi pertumbuhan ekonomi menjadi terbatas. Dan yang ketiga yaitu kesenjangan antara institusi formal dan informal. Kesenjangan antara institusi formal dan informal mengacu pada perbedaan dalam efektivitas dan peran yang dimainkan oleh masing-masing jenis institusi dalam masyarakat. Institusi formal adalah yang diakui dan diatur oleh hukum, seperti pemerintah dan sistem hukum. Sementara institusi informal adalah aturan dan norma sosial yang tidak tertulis, seperti budaya dan adat istiadat. Kesenjangan ini dapat menyebabkan ketidakefisien dalam pembuatan kebijakan dan pelaksanaan program. Ketika institusi formal tidak selaras dengan norma dan praktik informal, kebijakan dan regulasi mungkin tidak diterima atau diikuti oleh masyarakat. Kesenjangan antara institusi formal dan informal dapat menyebabkan ketidakpercayaan dan konflik. Misalnya, kebijakan pemerintah yang tidak mempertimbangkan norma budaya lokal dapat menyebabkan resistensi dan ketidakpatuhan. Baik, mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.